Wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang segitiga dan segi empat. Langkah pertama dari soal ini penyelesaiannya adalah langkah pertama menggambar. Gambar dulu. Kita gambar pakai ini biar lurus. Oke. Terus tingginya. Oke, terus dihubungin lagi. Dinamain atau titik sudutnya kita tulis namanya titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N. K, L, M, N. Angkanya dimasukin atau enggak di karakteristik lainnya. Siku-siku ini menandakan bahwa sudutnya 90 derajat. Nah ini titiknya sama, jadi besar sudut ini sama dengan besar sudut ini. Jadi sudut KLN sama dengan NLM. Jadi KLN sama dengan NLM. Ini sudut ini. Nah itu angka-angkanya. Panjang-panjangnya LN 12, LM 13, LM 13, MN 5, KLN 20 derajat. Ini KLN, sudut tengahnya, titik tengahnya itu adalah sudutnya. Jadi ini adalah 20. Sudah semua? Oke, sekarang kerjakan yang A. Besar sudut MLN, besar sudut MLN. Besar sudut MLN. Nah, amati. Tadi MLN itu sama dengan besar sudutnya KLN. KLN yang ini. Dikasih warna hijau yang ini. Ini sama, jadi adalah 20 derajat. Setelah itu besar sudut LMN, besar sudut LMN, besar sudut LMN, LMN ini ya yang ditanya, kasih warna kuning, ini yang ditanya. Besar sudut LMN itu kita amati apakah sama dengan NKL. Kalau NKL ada nggak di sini? Nggak ada angkanya, atau kalau nggak ada di sini kita belum bisa menggunakan NKL. Lainnya, sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi sudut N tambah sudut L tambah sudut M sama dengan 180 derajat. Otomatis kita dapat bahwa 180 derajat dikurangi sudut NLM dikurangi sudut LNM itu sama dengan sudutnya LMN. 180 kurangi NLM berapa? NLM 20. Ini 20. Ini 20. MLN sama NLM sama ya. Nah itu NLNM itu 90. 180 160 dikurangi 20 terus dikurangi 90, 70 derajat. Jadi ini adalah 70 derajat. Kita kasih ini 70 derajat. Nah karena ini segitiga sama kaki, otomatis sudut M sama dengan sudut K. Otomatis ini adalah 70 derajat. Next, nomor B. Panjang KL. KL sama dengan apa? Oh, ini. Ada kata-kata bahwa segitiga KLM sama kaki. Jadi KL sama dengan
LM karena dari bentuknya ya diamati bahwa KL itu mendekati panjang LM. Karena ini sudah dibilangin dia sama kaki, otomatis KL sama dengan LM. Jadi KL itu adalah 13 cm. KL sama dengan LM sama dengan 13 cm. Setelah itu MK. MK mana? MK ini ya. Pakai stabilo. Ini MK. MK ini. Pakai hitam. MK itu sama dengan M N tambah N MN tambah NK. Itu jelek. MN tambah NK. MN nya 5 cm, NK nya berapa? Karena ini itu segitiga sama kaki ya, kuncinya ini segitiga sama kaki ini. Segitiga sama kaki, otomatis LN itu adalah garis berat. Garis berat. Kalau LN garis berat, maka LMK terbagi menjadi 2, terbagi menjadi ini belum. Menjadi 2 sama panjang. Kita tulis di sini, jadi NK itu sama dengan MN, otomatis NK-nya 5 cm. Tulis di sini 5 cm. Jadi MK-nya adalah 10 cm. Otomatis kita dapat ya MK-nya adalah 10 cm. Ini jawabannya. Next, nomor yang C, keliling, bisa disimbolkan dengan K kapital, yaitu keliling. Jadi sisi-sisi penjumlahan dari sisi-sisi. Ibu stabilo lagi yang warna hijau deh, nih. Ini ditambah ini. Jadi MKL ditambah LM ditambah KM. Jadi keliling adalah penjumlahan setiap sisinya. KL tambah LM tambah KM atau MK, kebalik gak masalah. KL nya 13, LM nya 13, KM nya 5 tambah 5. Jadi 13 tambah 13 tambah 10. 36 cm. Nah, satuannya ini. Sekarang luas. Luas bisa disimbolin L kapital, setengah kali alas kali tinggi. Kalau nulisnya alas kali tinggi bagi 2, ini sama. Pilihan kalian ya, mau milih rumus yang mana. Setelah itu, tinggi adalah suatu ruas garis yang tegak lurus ruas garis lain. Ulangi lagi ya, tinggi adalah suatu ruas garis yang tegak lurus dengan garis lain. Ibu pakai stabilo warna ungu. Ditipisin lagi. Oke. Jadi tingginya adalah NL. Karena apa? Tegak lurus 90 derajat. Nah ya, tingginya NL, otomatis alasnya adalah tegak lurus dengan ruas garis lain. Kalau ruas garis lain itu ditegak luruskan dengan tinggi, otomatis ruas garis itu adalah alas. Jadi alasnya adalah MN atau MK atau MK atau KM. Jadi kita tulis di sini
tingginya alasnya itu km kali tingginya ln dibagi 2. Tulis ini. KM-nya berapa? KM-nya 5 tambah 5. Ya toh, KM-nya 5 tambah 5 otomatis 10 kali tingginya ln. Ln-nya adalah 12 bagi 2. Ibu lebih suka coret-coret karena coret-coret itu lebih mudah untuk dihitung. Nggak usah pakai kalkulator, itu bisa ngitung banyak bilangan. 6, 10 kali 6 adalah 6, tulis aja 10 kali, tulis lagi 60 cm. Satuannya persegi, jangan lupa ya, satuannya persegi. Next, tentukan luas segitiga ABC. Nah, langkah pertama gambar dulu. Langkah pertama, yang lebih gede boleh, lebih pendek Bu boleh, lebih kecil boleh, tapi kalau lebih kecil nanti kalian sulit. Kita yang ngerjain yang A dulu ya. A, B, D, C. Nah, A, B, C. A, B, C itu yang mana? A, B, C itu yang ini, area A, B, C, luas A, B, C. Ini adalah A, B, C, keseluruhannya ini. Setelah itu bilangan-bilangannya dimasukin dulu. Ini 4 cm, ini 10, ini 15, ini 3. Oke. Areanya ini ya. Rumusnya dulu, cari luas kan? Luas segitiga A, B, C sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Langkah pertama cari tingginya dulu. Tinggi adalah tegak lurus, ruas garis yang tegak lurus dengan ruas garis lain. Yang mana tingginya? Tingginya adalah ini. Kenapa? Kita amati bahwa CD ini adalah tegak lurus dengan AD. CD tegak lurus AB. CD tegak lurus BD. Kok bisa Bu sama AB? AB ini jika diperpanjang menjadi AD itu dia tegak lurus. Jadi tingginya, tulis tingginya dulu ya 4. Alasnya karena kita mencari ABC, jadi alasnya adalah 10. ABC yang kita cari, bukan ADC, jadi alasnya yang segini aja. Kasih stabilo warna ungu. Ini alasnya. Nah, ini tingginya. Oke. Hitam lagi. Dibagi 2. Coret-coret. 2 20 cm persegi. Ada pertanyaan di sini? Nggak bisa bertanya ya, ini YouTube. Hahaha. Kita tulis lagi. Sekarang yang B. Gambar lagi biar nggak bingung. Ini 4 cm tinggi, oke, karena tegak lurus. Terus ini A, B, B, C, C di sini, D di sini. Ini 15 cm, ini 10, ini 3 cm. Karena kalau ibu pakai cm nggak cukup di sini, kekecilan gambarnya. Kalau gede-gede itu malah bagus. BDC ya, BDC yang B. BDC itu yang ini areanya. Warna ini, oke. BDC ini. Jadi luasnya, luas segitiga BDC adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. Ini alasnya. Jadi alasnya sama 3. Alasnya sama dengan 3 cm. Ini pitik kok
petok-petok mulu ya. Ini tingginya. Jadi maaf ya PT Ibu ganggu. Next, alasnya jika tingginya itu 4, otomatis alasnya adalah 3 bagi 2. Coret-coret lagi lebih gampang. Coret-coret 2 ini 6 cm persegi. Next yang C, gambar dulu. Yang ini agak gedean biar ngerjakannya tuh enak gitu kalau gede. A, B, C, D. Ini tingginya 4 cm. Terus apa lagi? 15 cm. Lah kok jadi AC-nya nggak kepake dong? Ini enggak. Jadi AC-nya nggak kepake karena kita nyarinya luas. Ini 10, ini 3. Kita tulis rumusnya, luas segitiga A B, bukan AB, ADC, ya enggak, ADC sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Kita cari ADC. ADC itu yang ini, area ini ADC. Area ini ADC, otomatis alasnya itu pakai ungu. Ini alasnya ini, tingginya ini, alasnya ini, tingginya ini. Jadi alasnya adalah 10 tambah 3, 13 cm. Alasnya 13 cm kali tingginya 4 bagi 2. Coret-coret 2. 13 kali 2, 26 cm persegi. Ditemukanlah bahwa luas ABC adalah 20 cm persegi, luas BDC adalah 6 cm persegi, luas segitiga ADC adalah 26 cm persegi. Next, ada taman persegi panjang, ukurannya, kalau ada ukuran seperti ini bentuknya, itu adalah luasnya. Ukurannya 12 kali 8. Jadi luas kan rumusnya panjang kali lebar. Otomatis kita dapat, ini kan luas sama dengan 12 kali 8. Otomatis kita dapat panjangnya 12 meter, lebarnya 8 meter. Setelah itu di sekeliling taman akan ditanami pohon palem dengan jarak, jarak pohon palem, tulis jarak pohon palem, anggap aja ini simbolkan K karena jaraknya, jarak KS dong Bu, S ya divisi KS ya, jarak S. Jadi kita dapat S sama dengan 4 meter. Tentukan banyak pohon. Ini bahasa pohon di sini ya, banyak pohon. Pohon itu dirumuskan K, jadi K-nya tanda tanya, K kecil. Jadi ini lebih panjang. K kecil. Karena kita jarak pohon, kalau kita gambar ya persegi panjang, kita gambar persegi panjang. Ini persegi panjang, yaitu ini P-nya itu 8 cm. Oh salah, 12 meter.
lebarnya 8 meter. Kalau yang kita cari pohon itu pasti di sekitar sini, di sekeliling. Jadi di sekeliling ada kata-kata di sekeliling, jadi mengelilingi tamannya. Kalau mengelilingi tamannya, rumus yang kita tulis ya, jadi rumus yang kita tulis adalah rumus keliling persegi panjang. Paham enggak? Di soal ngomonginnya keliling ini, di sekeliling, jadi ngomongnya keliling. Otomatis rumus yang pertama kamu tulis adalah rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang itu adalah keliling. Rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. 2 kali panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 8. 2 kali 20, 40 cm. Karena ini nanti ditanami pohon ya. Pohon biar nggak gundul. Otomatis kalau kita cari K kecil, yaitu banyak pohon, sama dengan keliling dibagi dengan S, jarak pohon. Kelilingnya adalah 40, jarak pohonnya adalah 4. Jadi banyak pohon yang kita butuhkan adalah 10 pohon. Bukan sentimeter ya, meter. Jarak yang kita butuhkan banyak pohon yang kita butuhkan adalah 10 pohon. Next, keliling suatu persegi. Nah, tulis dulu. Keliling suatu persegi itu sama dengan 100 cm. Kalau diketahuinya cuma keliling ya. Jadi kalau keliling, di otak kalian dan tangan kalian harus menulis rumusnya. Keliling sama dengan 4 persegi kali S. Setelah itu ganti. Keliling itu kan sama dengan 100, jadi keliling K ini sama dengan 100. 4 kali S. Jadi otomatis kita mencari nilai S ini. Kalau kita mencari nilai S itu, buatlah S-nya sendirian. Jadi usir 4. Karena perkalian jadi perbandingan jadi bagi 4. S ini adalah 25 cm. S sisinya adalah centimeter, 25 cm. Kalau kita gambar seperti ini, ini 25, ini 25, ini 25. Ini bukan persegi panjang ya, persegi. 25. Soalnya salah, ini persegi harusnya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. 25 kali 25 sama dengan 625 cm. Satuannya jangan lupa kuadrat. Gitu ya. Jadi langkah pertama, jika diketahui keliling, langkahnya itu kalian harus menulis keliling. Rumus keliling. Keliling apapun, kalau di soal ya keliling persegi panjang, kamu tulisnya keliling persegi panjang. Luas persegi panjang, jadi tulisnya luas persegi panjang seperti itu. Nah itu apa yang kita dapat? Oh ternyata kita dapat sisinya. Kalau kita dapat sisi, otomatis kita bisa dapat mengerjakan luasnya. Kalau luas kan sisi kali sisi. Ini 25 kali 25, 625. Sekarang layang-layang. Langkah pertama digambar dulu biar tidak pusing. Langkah pertama digambar layang-layang, gambar layang-layang. Gambar layang-layang itu dari diagonalnya. Mencong. Baik.
nggak pakai penggaris ini, jadi sedikit sulit. Oke, anggap aja ini udah layang-layangnya. Panjang diagonalnya 6. Ini 6. Segini tuh 6. Terus segini 10. Ini 10. Panjang sisinya 7 dan 12. Karena 7 ini lebih pendek, 7 di sini. Ini 12 cm. 12 cm, 7 cm. Ini 7 cm. Oke, sekarang rumus keliling. Yang dicarikan mintanya keliling. Keliling itu dari layang-layang adalah penjumlahan sisinya. Semuanya gitu ya, keliling itu selalu penjumlahan sisinya. 7 cm tambah 12 cm tambah 12 cm tambah 7 cm. Rumusnya penjumlahan sisinya. Karena ini enggak dinamakan persegi layang-layangnya, atau kita namakan A, B, C, D. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah AD, itu 7 tambah 12 tambah 12 tambah 7, 19 tambah 19, yaitu 38 cm. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau enggak bisa kita tulis diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonal satunya adalah 16. Ini 16 kali diagonal 2 nya adalah 10. Kebalik Bu, boleh. Jadi diagonal 1 10, diagonal 2 16, tidak apa-apa. Kita coret-coret. Coret 8, jadi hasilnya adalah 80 cm persegi. Next, ada belah ketupat. Jadi langkah pertama gambar belah ketupat, yaitu dengan diagonalnya. Kalau belah ketupat itu tuh diagonalnya terbagi 2. Kurang panjang ini. Oke. Diagonalnya terbagi 2. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Bentar. Kalau nggak pakai penggaris itu sulitnya di sini. Menggambar kalau nggak pakai penggaris. Oke, kita namain K dari bawah, K L M N. Terus apa? K L M N. Diagonalnya 10. 10 diagonal pertama 10, jadi ini anggap aja 10. Belah ketupat luasnya adalah 240 meter persegi. Nah, panjang diagonalnya, jadi diagonal kedua karena pertama di 1. Di 2-nya tanda tanya. Apa yang bisa tulis kita rumus apa? Kita bisa menulis rumus apa? Rumus luas. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2.
luasnya adalah 240, diganti. Diagonal satunya adalah 10, diagonal 2 nya nggak tahu, jangan dipaksa, tetap diagonal 2. Setelah itu kita pindah yang paling jauh dengan diagonal 2 yaitu 2. Jadi 240 karena bagi pindah ruas jadi kali. Setelah itu kita pindah siapa lagi? Kita pindah 10. Jadi 240 kali 2, karena kali kita pindah jadi bagi. Coret-coret. 24 kali 2, 48 cm. Meter apa sentimeter? Oh, salah, meter ya. Kenapa kok meter? Karena yang lainnya meter satuannya, ini meter. Diagonal 2. Jawabannya adalah panjang diagonal 2 48 meter. Terus trapesium, langkah pertama gambar trapesium, siku-siku. Don't forget trapesiumnya siku-siku. Jadi kalian gambarnya juga siku-siku. Lokong. Oke. Namain P dari kiri ke kanan ke atas, S, PQRS. Udah, PQRS. Panjang sisi sejajar 16 dan 10. 16 yang ini karena sejajar. PQ itu sejajar SR. PQ sejajar SR. Ini 10 cm, 16 cm dan 10 cm. Setelah itu tinggi itu yang tegak lurus dengan salah satu sisinya, ruas garis yang tegak lurus dengan ruas garis lainnya, jadi tingginya adalah PS. Tinggi sama dengan PS. Ingat-ingat, tinggi itu tegak lurus dengan ruas garis lainnya, jadi ini adalah PS karena ini trapesium siku-siku, jadi ini adalah 8 cm. Sisi lain adalah QR, jadi QR nya adalah 10 cm. Langkah pertama, suruh nyari luasnya. Luas rumusnya apa? Luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Otomatis setengah kali PQ SR. PQ plus SR dikali tinggi. Tingginya adalah PS. Setengah kali PQ nya adalah 16, SR nya 10 kali 8. Setengah kali 26 kali 8. Kita bisa operasi coret-coret. Ini 4, 26 kali 4 yaitu 104. Karena ini luas jadi cm persegi. Sekarang keliling. PQ tambah QR tambah RS tambah PS. 16 tambah 10 tambah 10 tambah 8. 36 tambah 8. Ini Ibu ngitungnya sedikit-sedikit. 1 1 2 2 3 3 44. Satuannya cm. Tok. Ini Ibu hapus dulu, ini jelek ini 4-nya. Ketemu luasnya ini, kelilingnya ini. Sekarang jajar genjang terakhir ya, jajar genjang. Langkah pertama gambar dulu. Dengan dua pasang sisi sejajar. Dinamain, oh ini mintanya ABCD. ABCD. Panjang AB 7 cm.
panjang BC 9 cm, tingginya ini, tingginya sama dengan 7 cm, karena tinggi itu harus tegak lurus dengan suatu ruas garis lainnya. Setelah itu dengan alas AB yang mintanya, tentukan kelilingnya AB, jadi CD nya juga 7 cm, pakai yang dari kitab pikiran kita, dari pengetahuan kita bahwa jumlah sisi sejajar panjang sisi sejajar itu sama, panjang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi otomatis BC sama dengan AD, yaitu 9 cm. Sekarang masukkan rumus, keliling dulu. Keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus AD. AB nya 7 tambah 9 tambah 7 tambah 9, yaitu 16 tambah 16, 32. Bisa juga pakai rumus 2 kali alas kali sisi lain, yaitu 2 alasnya 7 kali sisi lainnya 9, 2 kali ini bukan kali ya, tambah, maaf rumusnya salah, kayak persegi, tambah 16 sama dengan 32, sama kan jawabannya, beda rumus tak masalah. Luasnya seperti persegi, yaitu alas kali tinggi. Kalau di jajar genjang alasnya adalah, tingginya kan 7, tingginya dulu yang kita lihat, terus yang tegak lurus dengan tinggi apa? AB, jadi alasnya adalah, benar-benar ini tingginya 7, AB ini Bu tulis AB aja biar kelihatan 7 dari mana, AB 7 ini tinggi, terus AB nya itu juga 7. Ini harusnya Bu kasih angka lain ya biar kelihatan kalian. 49 cm persegi. Ini coba lagi contoh biar bentuknya kelihatan untuk luas. Ini Bu kasih bentuk ini jajar genjang, tingginya 10 cm, terus alasnya tingginya 10 cm, alasnya 6 cm. Jadi luasnya itu adalah alas kali tinggi, jadi 6 kali 10, 60 cm persegi. Ini untuk contoh lain. Apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai ya, udah habis. Jadi kalian langkah pertama itu apa? Kalian harus hafal rumus dan hafal bentuk. Jadi jajar genjang bentuknya seperti ini, rumus jajar genjang kelilingnya seperti ini, terus rumus luas jajar genjang alas kali tinggi gambarnya seperti ini, terus trapesium siku-siku bentuknya seperti ini, trapesium sama kaki, trapesium sembarang, nanti di catatan ada semua rumusnya, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tingginya ini. Setelah itu kelilingnya, jumlah semua sisinya. Setelah itu apa lagi ini? Belah ketupat. Kalau luas rumusnya adalah D1 kali D2 per 2. Kalau kelilingnya adalah ya dijumlah semua aja sisinya. KL tambah LM tambah MN tambah KN. Setelah itu apalagi? Layang-layang bentuknya seperti ini, kelilingnya rumusnya ini, dijumlah semua sisinya. Dia luasnya rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Apalagi? Persegi, kelilingnya rumusnya 4 kali S, luasnya rumusnya S kali S, sisi kali sisi. Ini sisi ya namanya, sisi, yaitu S. Apalagi? Persegi panjang, gambarnya seperti ini, kelilingnya 2 kali panjang plus lebar,
Terus luasnya adalah panjang kali lebar. Terus apa? Segitiga rumusnya apa? Luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kelilingnya apa? Ya dijumlah semua sisinya. Selesai ya. Terus lagi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ingat-ingat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut K tambah sudut L tambah sudut N itu 180. Sudut N tambah sudut L tambah sudut M itu 180. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Untuk pertanyaan bisa lewat WhatsApp dan aplikasi lainnya yang menghubungi Ibu, atau enggak diskusi sama temen. Tugas-tugasnya boleh, kecuali ulangan ya nggak boleh diskusi. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.